Bukan sebanyak berapa kali kita mengikuti kebaktian menjelang Paskah, tetapi bagaimana kita bisa menghayati makna penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Dan bagaimana Paskah sanggup berdampak baik untuk sesama dan diri kita. Jika Kristus rela mati untuk kita, itu alasan kasih-Nya kepada kita. Ketika Dia bangkit, itulah kemenangan kita. Dengan bilur-bilurnya, kita telah disembuhkan. Dengan pengorbanannya di kayu salib, dosa kita telah dihapuskan. Bagi Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang paling berharga. Karena kamu dibeli bukan dengan emas perak dunia ini, Tetapi dengan nyawa, darah penebus, darah domba Allah, dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitannya harus membuat kita semua menjadi baru dan diperbaharui. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Citra Raya. Shalom Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kakak-kakak guru sekolah minggu, kayaknya adik-adik yang di rumah belum menjawab sapaan dari kakak-kakak guru sekolah minggu nih. Kita ulang lagi ya. Bagaimana kabarnya adik-adik sekolah minggu? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kakak-kakak sekolah minggu, kita sapa dulu ya adik-adiknya. Di sebelah sana ada kelas 0 sampai kelas 3, kita sapa dulu ya Kak. Hai. Di sebelah sana ada kelas 4 dan kelas 5, kita sapa juga ya Kak. Hai. Di sebelah sana ada kelas 6 dan pra-remaja, kita sapa juga Kak. Hai. Nah, hai adik-adik sekolah minggu semuanya. Pada hari ini kita akan merayakan Paskah. Oke adik-adik. Nah adik-adik, walaupun kita merayakan Paskahnya secara online, tapi tidak mengurangi sukacita kita ya. Karena Tuhan Yesus kita menang. Kita angkat pujian, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk firman Tuhan pada kali ini akan disampaikan oleh Inang Pendeta Maria Boru Simatupang. Adik-adik sekolah minggu kakak harap untuk mendengarkannya dengan baik, ya. Oke, kita angkat pujian Yesus Sahabatku. Lipat tangan tutup mata ya. Besar setiamu,
Paskah untuk kita semua. Selamat Hari Paskah, Ina. Kayaknya kurang semangat. Selamat Hari Paskah untuk kita semua. Selamat Hari Paskah, Ina. Oke, tapi sebelum Inang bercerita, hari ini Inang bercerita ada gambar-gambarnya. Tapi kita berdoa dulu yuk. Yuk kita berdoa dulu yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, jangan ada yang ngintip-ngintip. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini kami kembali Tuhan merayakan kebangkitan-Mu. Biarlah Tuhan firman yang akan kami dengar benar-benar membangkitkan kami anak-anak-Mu sekolah minggu menjadi anak-anak sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam putra-Mu yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita baca firman Tuhan di hari Paskah ini yang tertulis dalam kitab Matius 28 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10 kita baca secara bergantian. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat itu berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari-lari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kita bersama-sama. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Nah, sekarang kita lihat gambar. Ya, ada gambar yang kita buat di video ini. Ketika kita melihat ada gambar seorang perempuan yang memandang keluar, tapi dengan wajah bingung. Selain wajah bingung, apalagi gambar yang ada? Nah, ada orang yang senang. Dia tersenyum bahkan tertawa dengan mengangkat tangannya. Yang ketiga gambar apa ya? Jarinya menutup mata, tetapi sebagian jari lagi terbuka matanya. Ternyata dia ketakutan. Gambar yang berikutnya gambar apa lagi ya? Ih, ada orang yang melotot. Kok dia melotot? Apa yang terjadi? Nah, ternyata wajah-wajah itu memberikan maksud sebenarnya kepada kita. Ada yang wajahnya bingung, ada yang wajahnya senang, ada yang wajahnya takut, bahkan ada yang melotot. Nah, sekarang adik-adik Inang yang menonton video ini, yang mana wajahnya? Senyumkah? Atau tadi mengangkat tangan dengan semangat? Atau bingungkah? Atau ketakutankah? Atau melotot? Ternyata ada sukacita hari ini. Nah, ada gambar 3 perempuan. Maria, tapi bukan Inang ya. Sama nama kami Maria. Di situ tadi Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dan hari Paskah ini yang berkhotbah juga di sekolah minggu Maria juga, tapi Maria dengan konteks zaman now. Itu yang ada di gambar Maria dengan konteks perjanjian baru pada saat itu. Nah, ketika 3 perempuan ini datang ke kubur Yesus, mereka awalnya terkejut. Mengapa mereka terkejut? Karena mereka langsung melihat bahwa
batu itu terbuka. Apa yang terjadi? Nah, ternyata kuburan Yesus telah kosong. Hanya tinggal kain kafannya. Ketika mereka melihat, wah ternyata mujizat itu nyata. Benar ternyata yang Yesus katakan, Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kuburan itu kosong. Sebenarnya Paskah itu dilambangkan dengan kubur Yesus yang kosong. Itu membuktikan bahwa Yesus mampu menaklukkan maut. Yesus mampu melakukan dosa. Dan Yesus mampu yang melakukan apa yang tak pernah manusia lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi buat kita adik-adik Inang, ternyata apa yang sering kita pikirkan sering di luar apa yang terjadi. Kita berharap bahwa ya Paskah itu formalitas saja. Tapi sebenarnya ketika kita memasuki masa Paskah, banyak sukacita yang mau Tuhan katakan. Tadi seperti malaikat dalam gambar kita ini, ada malaikat yang berkata kepada 3 perempuan itu. Mereka mendengar kata malaikat itu yang berkata, janganlah kamu takut. Lalu digambarkan juga dengan kubur yang kosong. Tadi Tina katakan bahwa kubur yang kosong melambangkan bahwa Yesus menaklukkan kematian. Berikutnya, selain kubur yang kosong, batu yang terguling. Selanjutnya ada percakapan antara Yesus dengan Maria. Inilah akhir dari cerita sukacita Paskah. Kenapa? Ketika Yesus berjumpa dengan Maria, dia berkata, salam bagimu. Ada sukacita yang Tuhan nyatakan, walaupun sebenarnya kematian Yesus itu akibat kita, akibat dosa dan perbuatan kita, tapi itu tidak Yesus ingat. Dia tetap memberikan salam bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Loh, setelah Inang bicara tentang Maria kok ada telur? Ya biasa kalau Paskah cari telur, Inang pendeta. Iya, kali ini nggak mencari telur sih. Habis si Korocus nggak pindah-pindah. Di Indonesia betah banget si Korocus ini. 2 tahun ya kita tidak berpaskah, tidak mencari telur. Ini ada telur apa? Gambar telur apa ini? Telur ayam. Apa sih maksud telur ini yang mau digambarkan Inang pendeta? Nah, ternyata ada sebuah pertanyaan besar. Apa arti dari telur? Ternyata telur itu melambangkan kehidupan. Telur itu melambangkan hal baru. Telur itu melambangkan sukacita. Sekarang Inang mau tanya dulu, apa-apa saja jenis makanan yang sering dimasak mama dari telur? Yang pertama, telur ceplok mata sapi, nikmat sekali. Yang kedua, telur sambal. Orang Jakarta bilang telur balado ya kan? Itu juga enak Inang. Yang ketiga, telur apa lagi? Pokoknya berhubungan dengan telur enak Inang. Di dadar aja enak, apalagi di sambal lebih enak. Ternyata telur itu selain memberi kehidupan, membuat perut kita kenyang. Tapi yang mau Inang katakan dari gambar telur tadi, bahwa ada arti yang mau Tuhan katakan buat anak-anak sekolah minggu. Jadi di Paskah ini Tuhan mau katakan kepada kita semua bahwa arti Paskah adalah, hai engkau anak-anak sekolah minggu HKBP Citra Raya, engkau dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Kalau namanya saksi, ikon, harus berkata, harus berbuat. Tidak ada saksi yang holan bohong. Nggak ada saksi dia. Saksi berarti dia diminta keterangan, berarti dia harus berani berkata. Itu namanya saksi. Jadi adik-adik sekolah minggu Citra Raya, kita dipanggil menjadi saksi. Yang kedua, ketika Yesus bangkit, hutangmu lunas dibayar. Dosa-dosa kita terhapuskan. Yang ketiga, hidupmu benar-benar hidup dalam sukacita. Apa yang Tuhan minta dari kita hari ini? Mari kita semua berdiri. Yuk kakak sekolah minggu nyanyi untuk mengakhiri khotbah Inang hari ini. Ada nyanyi yang Tuhan minta kita nyanyikan secara bersama-sama ya. Nanti dipandu oleh alfa pemain musik penggantung itu. Kita bernyanyi, Dia lahir untuk kami. Kita semangat ya. Ya, kita akan ujian Dia lahir untuk kami. Adik-adik di rumah, kita sama-sama bernyanyi ya.
Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami boleh merayakan Paskah kembali Tuhan di tengah-tengah gerejamu walaupun dalam online. Kami tak bersyukur Tuhan, kakak guru sekolah minggu dan gerejamu tetap memfasilitasi kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu untuk bisa bersuka cita. Tuhan, biarlah sukacita Paskah nyata dalam kehidupan kami walaupun kami berada di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Terima Tuhan ibadah kami bersama yang harus memuji memuliakan Kau. Dalam putramu yang kudus, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih Kak. Wah, kayaknya di situ adik-adik sekolah minggunya ada yang geser ke sana, ada yang geser ke sini. Coba yuk duduknya yang rapi. Sudah duduk yang rapi? Oke, kakak undang bangkit berdiri yuk adik-adik yuk. Kita angkat pujian Ku Bersuka Cita. Semuanya pakai gerakan ya. Ikuti gerakan kakak guru sekolah minggu. Yesus disalib di bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Dia mati bagiku dan bagi kita semua, bagi kita semua. Ku bersuka cita mau tinggalkan, ku bersuka cita sebab Yesus ku menang, ku bersuka cita sebab Yesus ku hidup, ku bersuka cita Yesus bangkit. Nah, adik-adik yang di situ, kira-kira adik-adik sekolah minggu udah tahu belum lagu baru ini? Belum? Nah, karena belum tahu, kakak undang semuanya untuk bernyanyi. Lihat teks yang ada di bawah ya. Kita mau nyanyi bersorak-sorai buat Tuhan Yesus, oke? Siap, kita akan pujian lagi. Ku bersuka cita. Yesus disalib di bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Dia mati bagiku dan bagi kita semua, bagi kita semua. Yesus
dan memaknai makna kebangkitan Kristus di masa Paskah. Sebagaimana anak ayam yang berada dalam kulkungan cangkangnya, ia menetas, kemudian ia menjadi suatu makhluk hidup yang baru. Demikian pun dengan Kristus yang berada dalam liang kegelapan kuburnya, kemudian ia bangkit, ia meninggalkan kubur tersebut, dan ia hidup untuk menyelamatkan umat manusia. Lewat kebangkitan Kristus pun kita ditebus dan dibebaskan dari belenggu dosa dan menjadi manusia yang utuh dengan hidup yang baru. Karena itu 1, 2, 3 baru kalian mulai ya adik-adik yang menghiasnya. 1, 2, 3. Kakak, aku bingung mau bikin apa. Kakak, ini bukainnya gimana? Wah, Clara tolong ya bukainnya ya.
selalu jaga kesehatan. Salam sehat dari Guru Sekolah Minggu. Oke, tiba saatnya kita akan pembagian hadiah dari lomba menggambar dan mewarnai telur, dan lomba yang kedua menghias telur, dan lomba yang ketiga yaitu membuat kartu ucapan. Jadi bagi nanti yang kakak sebutkan namanya boleh maju ke depan ya. Untuk lomba menggambar dan mewarnai telur Paskah, juara pertama diraih oleh Efraim Nababan. Ya, Efraim boleh maju ke depan. Untuk juara kedua diraih oleh Basaria Nabitupulu. Dan untuk juara ketiga diraih oleh Novelin Marpaung. Dikarenakan Novelin tidak hadir, jadi nanti akan diwakilkan oleh kakak guru sekolah minggunya. Dan hadiah untuk lomba menggambar dan mewarnai kelas 1 akan diberikan oleh Inang Pendeta Maria. Juara kedua diraih oleh Basaria Nabitupulu. Ya, untuk juara ketiga diwakilkan oleh kakak guru sekolah minggu. Oke, boleh sesi berfoto dulu ya Inang ya. Oke, tepuk tangan dulu. Untuk lomba menggambar dan mewarnai kelas 2, juara pertama diraih oleh Evan Nadea. Tepuk tangan dulu dong. Untuk juara kedua diraih oleh Iren Sionika. Dikarenakan Iren tidak hadir, nanti akan diwakilkan oleh kakak guru sekolah minggu. Dan juara ketiga diraih oleh Lianita Hasugian. Dan untuk penyerahan hadiah boleh diberikan oleh Amang Sintua Winapitupulu. Juara pertama diraih oleh Evan Nadea. Juara ketiga diwakilkan oleh kakak guru sekolah minggu Iren Sionika. Dan juara ketiga diraih oleh Lianita Hasugian. Oke, boleh berfoto dulu Amang. Terima kasih. Dan untuk lomba menggambar dan mewarnai kelas 3, juara pertama diraih oleh Galan Panjaitan. Abang Galan boleh maju. Dan juara kedua diraih oleh Putri Silaban. Ya, kakak Putri boleh maju. Dan juara ketiga diraih oleh
Nainggolan. Abang Johan boleh maju ke depan. Oke. Dan hadiah akan diberikan oleh Kakak Mary selaku Ketua Guru Sekolah Minggu. Juara pertama diraih oleh Galan. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Juara kedua diraih oleh Kakak Putri. Dan juara ketiga diraih oleh Abang Johan. Boleh berfoto dulu ya. Lalu tiba saatnya kita akan pembagian hadiah untuk lomba menghias telur Paskah kelas 4 dan kelas 5. Yo, yang kelas 4 sama kelas 5 deg-degan di siapa ya kira-kira ya? Untuk juara pertama diraih oleh Karin Silitongan. Kakak Karin boleh maju ke depan. Dan untuk juara 2 diraih oleh Daniel Simamora. Ya, Abang Daniel boleh maju. Untuk juara ketiga diraih oleh Bona Sinaga. Oke, untuk lomba menghias telur Paskah, hadiah boleh diberikan oleh Inang Pendeta. Tepuk tangan dulu dong, juara 3 Bang Bona. Boleh berfoto dulu sebentar ya. Dan untuk lomba yang terakhir, membuat kartu ucapan Paskah kelas 6 sampai pra-remaja. Juara pertama diraih oleh Sarah Natalia Siburian. Juara kedua diraih oleh Lisna Julianti Meshi Siburian. Dan juara ketiga diraih oleh Juniko Carlos Hutagao. Oke, dikarenakan tidak hadir, jadi nanti akan diwakilkan oleh kakak guru sekolah minggu. Dan yang akan memberikan hadiah boleh oleh kakak Yosi. Oke, kakak Yosi mewakilkan dari Juniko Carlos. Lalu hadiah akan diberikan oleh Kak Dina Sinaga. Oke, boleh berfoto dulu. Oke, terima kasih. Oke, adik-adik yang ada di sini boleh tepuk tangannya dulu. Nah, untuk adik-adik yang di rumah yang masih belum mempunyai kesempatan untuk menang, jangan kecewa ya. Nanti kakak guru sekolah minggu akan membuat event-event lagi dan adik-adik sekolah minggu dari kelas 0 sampai pra-remaja bisa mengikuti lomba tersebut. Oke, terima kasih dan sekian untuk pembagian hadiah pada kali ini. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik sekolah minggu, siapkan persembahannya. Sudah disiapkan? Sudah, siapkan di tangan kanan ya persembahannya. Sambil kita angkat pujian hari
lepas hari. Tutup matanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Citra Raya, terima kasih telah mengikuti ibadah online Paskah pada hari ini ya. Jangan lupa untuk minggu depan tetap mengikuti ibadah online HKBP Citra Raya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati.